Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ngincang nih. Kok ngincang? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan membahas skin barrier sesuai dengan janji saya. Buat kalian yang penasaran, apa sih itu skin barrier dan kenapa kok perlu sekali untuk dibahas? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu teman kalian akan ada yang membutuhkan informasi ini. Oke, topik tentang kulit memang tidak pernah lepas dari wanita ya teman-teman. Sobat Jelita di sini juga pasti banyak yang mempunyai permasalahan dengan kulit masing-masing. Ada yang punya masalah dengan jerawat, kulit kusam, kering, kulit yang berminyak, dan bahkan penuaan dini seperti kerut-kerutan halus dan kulit yang tidak bercahaya. Sedangkan kesehatan seseorang itu sangat berfokus pada kulit masing-masing. Jika kulit kita bermasalah, berarti kesehatan kita juga sedang bermasalah. Hai Sobat Jelita, tahukah kalian bahwa kulit manusia itu jika dibentangkan, dia akan sangat luas. Luasnya mencapai 2 meter persegi loh. Bisa dibayangin kan? Sebagian besar dari kita, jika mempunyai masalah kulit, akan berfokus pada pengobatan yang simptomatis atau seperti sesuai dengan gejala yang muncul. Misalkan jerawat, kita akan mengobati jerawatnya. Kulit kering, kita akan memberikan dia pelembab. Atau mungkin kulit yang berminyak, kita akan memberikan sabun untuk kulit yang berminyak, misalkan yang mengandung tea tree oil dan sebagainya. Untuk kulit keriput, kita akan memberikan perawatan produk yang mengandung kolagen. Benar atau tidak? Seperti itu kan yang selama ini kita lakukan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa semua itu kuncinya ada di skin barrier kulit? Jadi, semua permasalahan kulit itu semuanya bersumber dari skin barrier kulit yang rusak. Oke, sebelum kita mempelajari tentang skin barrier lebih jauh, ada baiknya juga kita belajar dulu tentang struktur kulit. Seperti apa sih anatomi kulit manusia itu? Jadi walaupun kulit kita kelihatannya itu dari luar tipis, sebenarnya dia itu terdiri dari berbagai macam lapis seperti yang ada di gambar ini. Terdiri dari 3 lapisan kulit. Yang pertama adalah epidermis, kemudian dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis atau subkutan. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar. Epidermis sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Kemudian yang kedua adalah stratum spinosum. Kemudian yang ketiga adalah stratum granulosum. Yang keempat adalah stratum lucidum. Dan yang kelima adalah stratum corneum. Berikutnya adalah dermis, lapisan kulit yang kedua. Dermis ini berfungsi sebagai pelindung tubuh Sobat Jelita. Kemudian lapisan yang ketiga adalah subkutan atau hipodermis, merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Dalam lapisan ini dia mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu dia dilindungi oleh lemak yang ada di subkutan ini. Nah, tadi kan Bunda Jelita menyebutkan tentang stratum corneum atau disebut juga moisture barrier, yang juga bisa disebut skin barrier atau lipid barrier, yang berfungsi melindungi kulit dari berbagai macam faktor. Jadi kalau pada masa pandemi ini perawat sebagai garda terdepan, tapi pada konteks kulit, barrier merupakan garda terdepan dalam perlindungan kulit kita. Jadi kita harus menjaga barrier kulit kita, karena skin barrier berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV, bakteri, penyebab penyakit kulit, kemudian dari polusi, kemudian dari bahan kimia, dan bahkan juga dari gesekan yang berbahaya. Jika skin barrier rusak, maka kulit akan mendapatkan pengaruh negatif dari faktor eksternal seperti kemerahan, gatal-gatal, munculnya jerawat, kemudian
jadi kusam, dan bahkan penuaan dini. Jadi kira-kira skin barrier itu bisa rusak, penyebabnya apa aja sih? Dari sinar UV, kemudian polusi, bahkan sinar radiasi, juga karena skincare, pemilihan skincare yang tidak tepat, atau bahkan gonta-ganti skincare itu akan membuat skin barrier kita rusak. Selain itu, dari pola hidup kita seperti makanan, merokok, alkohol, dan karena pola tidur yang tidak tepat sangat mempengaruhi skin barrier kita. Jangan lupa kurang mengkonsumsi air putih dan juga sayuran serta buah-buahan akan membuat skin barrier kalian juga cepat rusak loh. Nah, jadi terjawab bukan kenapa jerawat yang diobati sembuh tapi kemudian muncul lagi dan bahkan kulit kita akan menjadi semakin kering. Itu karena kita hanya mengobati dari gejalanya saja, tapi akar dari permasalahan itu tidak kita atasi secara tuntas. Untuk pengobatan jerawat, selain kalian menggunakan obat anti akne, kalian juga harus menambahkan skin barrier itu sendiri. Untuk penuaan dini, kalian juga wajib menggunakan skin barrier. Nah, dari mana sih kita mendapatkan skin barrier itu, Bunda? Kuncinya adalah kalian menggunakan produk yang mengandung ceramid dan squalene. Apa itu ceramid dan squalene? Nah, ceramid itu adalah lipid atau lemak yang secara alami dihasilkan oleh kulit. Karena 50% dari komposisi kulit kita adalah ceramid. Inilah yang membuat ceramid memiliki peran penting dalam kesehatan kulit. Sedangkan squalene adalah senyawa organik yang terdapat di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi squalene itu dia dihasilkan dari minyak ikan, yaitu minyak hati ikan hiu. Nah, kira-kira dari mana kita mendapatkan skincare yang mengandung ceramid dan squalene itu? Ini dia jawabannya, skin barrier dari Gria Cantik Jelita. Jadi ini adalah rahasia saya punya kulit yang segar dan cerah. Saya dulu juga pernah punya masalah sama jerawat, teman-teman. Jerawat yang berbulan-bulan tidak sembuh walaupun dengan pengobatan anti jerawat. Jadi ternyata kuncinya adalah kita harus memperbaiki skin barrier kita dulu supaya pengobatannya itu tuntas. Seperti kalau kita merawat tanaman, daunnya kering, kita hanya fokus pada daun yang kering, kemudian mengguntingi daun yang kering itu, tapi kita tidak fokus pada akarnya. Apakah kita memberikan nutrisi yang tepat untuk akar tanaman itu, seperti pemberian pupuk, air yang cukup? Nah, kalau kita hanya fokus pada daun yang kering kemudian kita mengguntingnya, tapi kalau kita tidak memberikan air yang cukup serta pupuk yang bagus untuk nutrisi akar dari tanaman itu, dia lama-lama juga tetap akan mati. Jadi ini bisa kalian pakai untuk seminggu pertama, kalian pakai 2 kali sehari, di pagi dan malam hari. Kemudian setelah hari ke-8 kalian pakainya malam hari saja sebelum krim malam. Nanti di pagi harinya kalian akan merasakan sensasi kulit kalian itu lebih kenyal, terus lembab, dan jadi lebih cerah gitu. Nutrisi dari krim malamnya itu bisa masuk secara maksimal di kulit kalian. Untuk pemesanannya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.